Sebagai hakim lapangan sudah seharusnya wasit bersikap netral pada kedua tim yang bertanding. Tetapi beberapa wasit justru berlaku nggak adil dengan memberikan keputusan yang menguntungkan satu tim saja. Alhasil karir mereka rusak karena mendapatkan hukuman dari federasi terkait maupun dari publik sepak bola yang menontonnya. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Tom Henning of Rebo. Nama pertama dalam daftar ini ada Tom Henning of Rebo. Wasit asal Norwegia ini memimpin pertandingan kontroversial antara Barcelona dan Chelsea di leg kedua semifinal Liga Champions tahun 2009 yang lalu. Kepemimpinan of Rebo saat itu membuat para pemain Chelsea naik darah. Bertanding di Stamford Bridge, of Rebo justru memberikan keputusan-keputusan yang menguntungkan Barcelona. Keputusan of Rebo yang nggak beres bermula pada menit ke-27 pertandingan. Saat itu, of Rebo enggan memberikan Chelsea hadiah penalti setelah Eric Abidal menarik baju Didier Drogba sampai terjatuh. Berikutnya, of Rebo menutup mata terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Gerard Pique. Suami dari penyanyi Shakira itu menyentuh bola dengan tangannya di dalam kotak penalti. Di penghujung pertandingan, of Rebo lagi-lagi memperlihatkan ketidaknetralannya. Waktu itu, Chelsea mendapatkan peluang dari sepak pojok yang dikirimkan oleh Frank Lampard. Bola sepak pojok tersebut berhasil disambut oleh Michael Ballack. Samuel Eto'o yang mundur ke sektor pertahanan menghadangnya dengan tangan. Sayang, of Rebo nggak menunjuk titik putih. Pertandingan berakhir dengan skor 1-1 membuat Barcelona unggul tandang dan lolos ke babak final. Setelah selesai pertandingan, of Rebo mendapatkan protes dari sederet pemain Chelsea, termasuk Jose Bosingwa dan Didier Drogba. Beberapa tahun berikutnya, of Rebo dan keluarganya sering mendapatkan ancaman pembunuhan. Walaupun sudah pensiun, of Rebo masih terus dihantui oleh rasa penyesalan kepada para pemain Chelsea. Michael Oliver. Berikutnya ada wasit asal Inggris Michael Oliver. Oliver tampil memimpin pertandingan kontroversial pada laga yang mempertandingkan Juventus dan Real Madrid. Pertandingan ini merupakan laga perempat final Liga Champions musim 2017-2018 yang lalu. Saat itu Bianconeri berjuang mengejar ketertinggalan agregat dari El Real. Tanpa diduga, Juventus berhasil unggul 3-0 di Stadion Santiago Bernabeu. Tetapi mereka harus mengubur mimpinya setelah melaju ke semifinal setelah Cristiano Ronaldo melesakkan gol penalti di detik-detik akhir pertandingan. Berawal dari serangan Real Madrid di jantung pertahanan Juventus, Ronaldo mengirimkan umpan sundulan ke arah Lucas Vazquez. Sayang, bek Juventus Medi Benatia melanggar Vazquez sampai dia terjatuh. Buffon yang tersulut emosi langsung melakukan protes kepada Michael Oliver. Juventus semakin terpuruk setelah Buffon diganjar kartu merah. Kartu merah dan hadiah penalti tersebut merupakan yang pertama kalinya diberikan Oliver di kompetisi Eropa. Ronaldo yang ditunjuk sebagai eksekutor penalti berhasil mencetak gol kunci bagi Real Madrid. Alhasil El Real lolos ke babak semifinal dengan unggul agregat 4-3. Selanjutnya, Michael Oliver dan sang istri mendapatkan berbagai teror dan ancaman pembunuhan. Nomor telepon Oliver bahkan disebar di media sosial sehingga dia banyak menerima panggilan telepon dari orang yang gak dikenal. Kepolisian Northumbria Inggris bahkan mengkonfirmasi kalau mereka mengirimkan petugas untuk melakukan penjagaan dan pengamanan kepada Michael Oliver bersama sang istri. Sebastian Coltescu. Kemudian ada wasit asal Rumania Sebastian Coltescu. Bukan memimpin dengan berat sebelah, Coltescu justru kontroversi karena diduga bersikap rasis. Coltescu membuat kekacauan pada pertandingan PSG melawan Istanbul Basaksehir pada bulan Desember yang lalu. Pada laga yang digelar di Stadion Parc des Princes ini, Coltescu mengatakan kalimat yang bersifat rasis kepada staf pelatih Istanbul Basaksehir Pierre Webo. Coltescu mengatakan negro atau yang berarti orang kulit hitam kepada Webo. Alhasil Webo murka dan terjadi keributan. Pertandingan bahkan harus dihentikan dan digelar lagi besok harinya. Webo sendiri mendapatkan banyak dukungan dari berbagai elemen wasit sepak bola dunia. Mereka menilai kalau Coltescu sudah merusak citra wasit yang seharusnya justru bersikap memerangi rasis itu sendiri. Alhasil, UEFA memberikan hukuman skorsing kepada Coltescu. Hukuman itu berupa larangan memimpin pertandingan sampai akhir musim 2020-2021.
Selama masa skorsing, Coltescu diwajibkan untuk menghadiri pelatihan wasit lagi sampai bulan Juni yang akan datang. Mark Clattenburg. Selanjutnya ada mantan wasit Premier League Mark Clattenburg. Clattenburg memimpin sejumlah pertandingan kontroversial terutama dalam pertandingan Manchester United. Salah satu yang paling membekas adalah laga yang mempertemukan Red Devils dan Stoke City. Saat itu, Manchester United mendapat kesempatan penalti setelah pemain bertahan Stoke City melakukan handball di dalam kotak terlarang. Bukannya menunjuk titik putih, tapi Clattenburg justru melanjutkan pertandingan seperti nggak terjadi apa-apa. Nggak senang dengan keputusan tersebut, pelatih Manchester United, Jose Mourinho, menghampirinya di ruang ganti dan melancarkan aksi protes. Dalam wawancaranya, Mark Clattenburg mengatakan kalau protes dari Jose Mourinho tersebut sedikit banyak mempengaruhi psikisnya. Clattenburg bahkan memikirkannya dalam perjalanan pulang sejauh 400 km. Berikutnya, Mark Clattenburg memutuskan untuk pensiun dari karir kepelatihannya. Padahal saat itu umurnya masih 42 tahun dan Clattenburg berstatus sebagai wasit terbaik di Inggris maupun di dunia. Di waktu lainnya, Clattenburg pernah viral di media sosial setelah menghentikan pertandingan sejenak saat suara adzan berkumandang. Saat itu, Mark Clattenburg memimpin pertandingan Piala Arab Saudi yang mempertemukan Al-Feiha dan Al-Fateh di Stadion King Salman. Al-Feiha dan Al-Fateh yang mencetak masing-masing 1 gol harus melanjutkan pertandingan ke babak tambahan waktu. Belum 5 menit berjalan, Clattenburg menghentikan pertandingan karena mendengar suara azan dari masjid sekitar Stadion King Salman. Setelah kembali melanjutkan pertandingan, para penonton yang menghadiri Stadion King Salman berdiri dan bertepuk tangan. Walaupun banyak dibenci oleh publik sepak bola Inggris, tapi Clattenburg mendapatkan respek besar dari seluruh umat muslim di dunia. Srdjan Obradovic. Wasit asal Serbia bernama Srdjan Obradovic mendapatkan hukuman 15 bulan penjara dan larangan memimpin pertandingan selama 10 tahun. Obradovic mendapatkan hukuman karena memimpin laga kontroversi yang mempertandingkan Spartak Subotica dan Radnički. Pertandingan yang digelar tahun 2018 lalu itu sangat penting. Pasalnya, tim yang memenangkan laga akan maju ke kualifikasi Europa League. Saat itu, Obradovic dengan sengaja meniup peluit dan menunjuk titik putih di kotak penalti Radnički. Obradovic juga mengirim pemain bertahan Radnički, Milan Pakov dengan kartu kuning kedua. Padahal Pakov nggak melakukan pelanggaran apa-apa. Dalam sidang yang dihadiri oleh kedua tim, Obradovic mengklaim melihat tangan Pakov menyentuh bola. Obradovic bahkan mengkonfirmasinya dengan asisten wasit. Di sisi lain, Presiden Federasi Sepak Bola Serbia, Slaviša Kozeka, mengundurkan diri dari jabatannya. Kozeka mundur setelah polisi sedang menyelidiki kejahatan terorganisir dalam sepak bola Serbia. Itulah sejumlah karir wasit yang rusak karena memimpin pertandingan kontroversial. Mulai dari keputusan yang berat sebelah, berlaku rasis sampai berlaku kasar dengan pemain-pemain di lapangan. Dengan citra yang buruk, dipastikan karir mereka sebagai hakim lapangan akan tercoreng dan akan hilang dari dunia sepak bola.